Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rio Kurniawan sebagai dosen pengampun mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Pada awal tahun 2020, masyarakat Indonesia mengalami musibah dampak dari COVID-19. Awal munculnya virus corona atau COVID-19 merupakan pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau China. Pada akhir Desember 2019 lalu, virus ini mampu menginfeksi sistem pernapasan melalui cairan seperti tetesan atau droplet ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin dan pada benda yang terkontaminasi. Virus ini menyebar melalui udara dengan cepat, hampir seluruh negara dan akhirnya menjadi pandemi. Sistem pendidikan di tahun 2020 sangat berbeda dari sistem pendidikan di tahun-tahun sebelumnya. Karena pada masa pandemi COVID-19 membawa perubahan baru dalam gaya hidup masyarakat. Saat ini seluruh negara di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, terkena dampak dari virus corona. Virus corona juga sangat berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu pembatasan interaksi sosial atau social distancing, di mana pembatasan ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian, kebutuhan masyarakat, dan menimbulnya efek banyak perusahaan-perusahaan yang pekerjaan di rumah sehingga otomatis terjadinya pengangguran dengan tingkat kebutuhan yang tinggi. Sedangkan penghasilan mereka tidak ada. Tidak mungkin negara yang membayar semua kebutuhan masyarakat yang begitu banyak seperti di Indonesia. Begitu juga di bidang pendidikan, juga terdampak sangat besar. Sebab demi menghentikan penyebaran virus corona, semua siswa dan guru belajar dari rumah, yang mendadak dilakukan tanpa persiapan sama sekali, melalui media WhatsApp, Facebook, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Adanya perubahan cara belajar, mengajar, dari tatap muka menjadi daring, membutuhkan kesiapan dari semua unsur dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Tetapi di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, secara teknik pembelajaran jarak jauh banyak mengalami kendala. Seperti peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet, bahkan tidak memiliki handphone atau smartphone, akan ketinggalan pembelajaran. Ketika tugas yang akan disampaikan oleh guru melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Menyikapi kondisi seperti ini, apakah pihak sekolah atau pemerintah tidak memberi kebijaksanaan kepada murid? Contohnya, dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh peserta didik belajar dari rumah adalah beban-beban terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik itu dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat, walaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan WhatsApp. Itu dirasakan tidak cukup waktu, dan belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi bosan karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-temannya. Pembelajaran di rumah memungkinkan sebagian orang tua membuat stres dalam mendampingi putra-putrinya. Dan apabila orang tua kurang memahami karakter anak mereka, orang tua merasa bahwa anak mereka susah diatur, maunya hanya main dan malas dalam belajar. Selain menghadapi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut untuk menjelaskan banyak hal yang terkait dengan materi pembelajaran. Sementara
Tidak semua orang tua siap untuk itu. Belum lagi orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah dan membuat orang tua itu lebih pusing. Tak jarang ditemukan orang tua yang memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara yang keras. Misalnya, mengancam, memaksa kehendak, atau bahkan dengan memukul jika anak tidak menurut perkataan orang tua. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka mental bagi anak dalam belajar itu menurun. Meskipun tujuan orang tua itu baik supaya anaknya menjadi disiplin dan pandai. Pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, dan suka melanggar aturan. Oleh sebab itu, orang tua harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua dapat memperlakukan anaknya dengan memberikan kasih sayang, sabar menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksa kehendak orang tua, memberi kebebasan dan menghargai pendapat putra-putrinya, serta toleransi. Dengan demikian, tidak membuat mental anak dalam belajar menurun, maka sebaliknya orang tua harus membuat suasana belajar di rumah menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Saran dari saya untuk masyarakat Indonesia yaitu harus menggunakan masker bila keluar rumah, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun, jangan lupa menggunakan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi dan sehat, berolahraga dengan teratur, minum vitamin, dan bila tidak penting keluar rumah, jangan keluar rumah. Tetap jaga kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Demikian penjelasan saya tentang pendidikan di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.